Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberikan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu ya. Tolong siapkan buku paketnya, buku catatan, alat-alat tulis kalian, dan jangan lupa untuk tempatkan posisi kalian senyaman mungkin. Baiklah, kita langsung lanjut saja materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai akuntansi sebagai sistem informasi, di mana kita akan belajar mengenai sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, dan siapa saja sih pemakai informasi akuntansi. Nah, materi pertama kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi sudah ada sejak manusia mengenal hitungan uang, diperkirakan berawal sekitar tahun 3600 sebelum Masehi. Nah, akuntansi mulai berkembang pesat setelah terbit buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni e Proportionalitas karangan Luca Pacioli pada tahun 1490. Nah, karena buku karangan inilah Luca Pacioli ditetapkan sebagai bapak akuntansi. Nah, sejarah akuntansi juga dibedakan menjadi 3 periode. Pada periode pertama, yaitu pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai dengan 1300 Masehi, di mana pada periode ini akuntansi masih merupakan pencatatan yang sangat sederhana, di mana akuntansi masih dilakukannya pencatatan, tidak ada olahan lebih lanjut. Nah, pada periode kedua, yaitu pada tahun 1300 Masehi sampai dengan 1850 Masehi, di mana pada periode ini merupakan pengembangan dari periode sebelumnya. Nah, di periode ini lahirnya lah double entry bookkeeping. Nah, ada yang tahu tidak apa itu double entry bookkeeping? Nah, double entry bookkeeping itu adalah pembukuan berpasangan, di mana yang kita kenal dalam istilah akuntansi yaitu sistem debit dan juga sistem kredit, di mana ada dua sisi yang berlawanan. Nah, selanjutnya yaitu pada periode ketiga, yaitu pada tahun 1850 sampai dengan sekarang, di mana perkembangan akuntansi tidak hanya mengenai debit kredit saja, tetapi sudah menyentuh kehidupan dalam masyarakat, di mana sudah dipakai tidak hanya oleh pekerja di kantoran, tetapi sudah masuk ke ekonomi keluarga. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana sejarah akuntansi? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi, di mana menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi maksudnya di sini akuntansi itu memuat 3 proses, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa-apa saja sih manfaat dari akuntansi ini. Manfaat yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Jadi, dengan adanya akuntansi ini, kita bisa tahu nih pemasukan dan juga pengeluaran yang kita gunakan selama satu periode itu untuk apa saja. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi keuangan, di mana dengan adanya akuntansi ini kita kan sudah tahu nih pengeluaran akuntansi kita digunakan untuk apa saja. Nah, kita bisa jadikan pencatatan akuntansi ini sebagai bahan evaluasi ke depannya akan dilakukan apa saja. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dimana ketika kita ada kesalahan dalam informasi keuangan, pencatatan akuntansi ini dapat kita jadikan bahan pertanggungjawaban. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu membantu pencatatan ekonomi keluarga. Jadi, akuntansi ini tidak hanya dipakai oleh pekerja kantoran saja, tetapi ekonomi keluarga juga dapat kita gunakan di mana untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dalam suatu rumah tangga sehingga kita dapat mengolah keuangan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja pemakai informasi akuntansi ini, di mana ada dua pihak yang membutuhkan akuntansi, di mana ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal yaitu merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Nah, seperti manajer, direktur, dan jajaran manajemennya. Selanjutnya yaitu dari pihak eksternal, yaitu meliputi investor, pemasok atau supplier, masyarakat, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Baiklah, sudah semua ya materi hari ini kita bahas. Adapun kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pengguna yang membutuhkannya. Adapun pengguna yang membutuhkannya yaitu ada dari pihak internal dan juga dari pihak eksternal. Nah, akuntansi juga bermanfaat untuk pekerja kantoran maupun ekonomi keluarga di kehidupan sehari-harinya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ada hal yang kurang paham atau masih ada pertanyaan? Silakan kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, untuk tugas kita selanjutnya atau tugas kita minggu depan akan Ibu infokan lebih lanjut di WhatsApp group kita. Jangan lupa untuk membaca buku paket kalian untuk materi kita selanjutnya mengenai persamaan dasar akuntansi. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Audio Jungle.